Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk, dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agama. Dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah, dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci, dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah, dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara, selamat pagi berkah dalam. Kalau dalam bacaan Injil suci minggu biasa ke-21 kemarin, kita diingatkan untuk menjadi kunci kerajaan surga. Maka hari ini Tuhan mengecam mereka yang menutup pintu kerajaan surga itu, yang karena kemunafikan diri sendiri tidak pernah masuk kerajaan surga, tetapi malah merintangi mereka yang berusaha masuk. Kecaman Yesus terhadap kemunafikan bahkan lebih keras daripada kecamannya terhadap sikap dan tindakan orang-orang yang menolaknya, mencobainya, dan ingin membunuhnya. Mengapa? Sebab kemunafikan itu sungguh berbahaya. Munafik adalah sikap berpura-pura percaya atau setia kepada agama, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Suka mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya, dengan kata lain bermuka dua. Jadi dalam kemunafikan selalu ada kepura-puraan,
tipu muslihat dan kelicikan. Dengan demikian sikap munafik menghambat dan menghalangi orang lain untuk melihat dan menemukan kebenaran. Orang munafik mempunyai penampakan luar yang selalu baik, rajin berdoa dan beribadah, pandai mengutip ayat kitab suci, pandai berkata-kata bijak, dan lain sebagainya. Tetapi hatinya penuh perasaan, niat, dan rencana-rencana jahat. Dalam kaitannya dengan hidup keagamaan, orang-orang yang munafik menghayati aktivitas keagamaannya hanya sebatas sebagai kewajiban saja. Apa yang dirayakannya hanya berhenti sebagai ritual, tidak menjadi daya rohani yang mentransformasi sikap dan tindakan, sehingga mereka tidak mampu menjadi kunci yang membawa orang semakin dekat, mengenal, dan percaya kepada Tuhan. Karena itu warta kebaikan dan kesaksian hidup kita menjadi cara nyata kita untuk menarik dan menghantar orang menuju keselamatan. Kerap kali kita bukan menjadi kunci kerajaan surga, tetapi malah menjadi gembok atau menjadi kawat berduri serta tembok penghalang bagi orang-orang untuk sampai kepada Tuhan dan keselamatan. Semoga kita selalu menjadi pembawa kunci kebaikan yang menyelamatkan, entah untuk anak-anak kita, entah untuk siapa saja yang kita layani. Tuhan memberkati.